Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya, saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk dalam pembahasan masail jahiliyah, poin ke-9 yang berjudul iqtida'uhum bi fisqatil ulama wa juhalil ubad. Sebagian manusia menjadikan contoh suri toladan sebagai landasan untuk perilaku mereka dengan para ulama fasik, atau bisa dikatakan ulama yang mengajak umat manusia kepada pintu neraka jahanam, seperti telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak nanti di akhir zaman akan ada para juru dakwah, penceramah-penceramah yang logat cara bicaranya indah, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, dan mengajak umat manusia ke pintu neraka jahanam. Mereka tahu yang benar, tapi mereka tidak mau menjelaskan kebenaran tersebut, tidak mau melaksanakan kebenaran tersebut, karena hawa nafsu lebih menguasai mereka daripada mengikuti kebenaran, menjelaskan kebenaran di hadapan umat dan masyarakat. Kemudian bentuk person yang kedua adalah juhalul ubad, orang-orang bodoh yang tidak berilmu dijadikan sebagai pemimpin, patokan, padahal tidak sedikit pun dia memiliki ilmu, khususnya tentang keagamaan, tentang firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berfatwa dengan hawa nafsunya dan menyesatkan umat, sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah bersabda juga dalam hadisnya bahwasannya, ya kan, di antara tanda-tanda kehancuran, kebinasaan adalah apabila kita menisbatkan atau memberikan sebuah tanggung jawab amanat kepada seseorang yang bukan ahlinya. Baru kemarin, ya kan, jadi bom seks, tahu-tahu sadar dan langsung jadi ustadz. Bukan tidak boleh sadar, kembali kepada jalan yang benar adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim apabila dia melakukan perbuatan kesalahan. Tapi kalau dikarbit langsung jadi ulama dan jadi kiai, kok gampang banget. Belajar aja belum kok udah langsung jadi kiai, ditaruh di televisi berfatwa, ya kan, dan dijadikan sebagai kiai itu sebagai sebuah ngetren. Giliran lagi musim, ya kan, bintang film jadi kiai semua. Kok gampang banget ya gitu kan. Padahal Islam, ya kan, tidak bisa kita lontarkan dan tidak bisa kita sampaikan kecuali dengan ilmu, dengan landasan.
landasan yang benar yang ditopang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan dijelaskan landasan ini menurut pemahaman yang telah difahamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan dijelaskan dalam buku ini, wa idza saratil fatwa la tuwafiq hawa, dan sebagian manusia apabila fatwa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak pas. Misalnya kebetulan dia suka ngerokok, datang ke Saudi, terus fatwanya dikeluarkan, ya kan, rokok itu haram. Wah, gede-gede nggak mau ya kan. Sebenarnya bukan permasalahan dia tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut, tapi karena dia asyik dengan perbuatan tersebut. Nggak lama kemudian MUI Indonesia juga mengharamkan. Ayo, dia kebakaran jenggot lagi. Dan bukan hanya Islam saja, sebagian para pastor Kristen pun mengharamkan, karena semua orang sepakat tahu tentang kejelekan merokok. Tapi kadang sebagian manusia tidak mau meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena dia tidak bisa, tapi karena apa? Ini sebagai contoh saja, hawa nafsunya asyik dengan perbuatan tersebut. Ketika difatwakan sesuatu yang menyelisih keasyikan perbuatannya, dan dia tahu sebetulnya itu adalah merupakan sebuah kebenaran, dia tidak mau menerima. Hanya karena alasannya dia asyik dengan perbuatan tersebut. Qala hadzal fatwa laysat sahihah atau mutasyaddidah. Terus akhirnya keluar statement atau perkataan, wah ini fatwanya nggak benar, mungkin nggak benar, atau wah terlalu ekstrim, ya kan, terlalu keras. Wasaru yajma'una turrahat akhta al-ulama wa yaj'alunaha fi kitab. Kemudian sampai akhirnya, ya kan, mengumpulkan, mencari-cari kesalahan para ulama, ya kan, dan bahkan dibukukan dengan tujuan untuk menjatuhkan ulama tersebut. Yudhirunahu linnas, ya kan, min babi tausi'ati 'alan nas. Kemudian ditampakkan di hadapan manusia, oh ini adalah merupakan kemudahan bagi manusia, ya kan, menurut prasangka mereka. Kemudian melontarkan alasan-alasan dinul islami samah, agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan musamahah, saling memaafkan dan gampang dan mudah, ya kan. Jangan kamu nyempitkan, jangan kamu berat-beratkan manusia. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah perkara dalam syariat Islam kecuali manusia itu mampu untuk melaksanakan. Contoh saja jilbab misalnya. Antum tanya kepada setiap wanita muslimah yang nggak pakai jilbab, coba tanyakan. Ketika kita pulang ke Indonesia, mungkin kita punya sebagian saudara-saudara, ya kan, wanita atau siapa, tetangga atau siapa yang nggak pakai jilbab. Kita tanyakan, jilbab syariat Islam bukan? Iya. Siapa yang merintahkan jilbab? Allah dan Rasulnya. Apa hukumnya? Wajib. Kenapa sih itu nggak mau pakai jilbab? Tanyakan coba. Mustahil ada yang bisa menjawab dengan alasan yang tepat. Mustahil. Tidak mungkin. Karena sebuah tim, ya kan, dari para ustadz di Jakarta pernah mengarang sebuah buku, ya kan, yang berjudul Apa yang Menghalangiku untuk Memakai Jilbab. Nah, diantaranya mereka melakukan itu tadi kayak bukan sensus, jadi kayak uji coba. Setiap ada perempuan, ya kan, dia tanya, khususnya wanita-wanita yang nggak pakai jilbab. Yang satu alasannya, waduh, nggak mungkin Pak, pekerjaan saya menuntut saya nggak pakai jilbab. Loh, yang ngasih situ pekerjaan itu siapa? Yang ngasih situ rezeki itu siapa?
Yang melewatkan rezeki melalui bos Anda untuk menggaji Anda itu siapa? Siapa bos Anda dan siapa Allah yang memerintahkan seperti itu? Enggak tepat. Yang satu lagi, waduh masih belum siap. Ya kenapa sih masih, saya merasa diri saya masih belum bersih. Nah terus itu kapan siap bersihnya? Sedangkan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh malaikat maut. Satu lagi beralasan, aduh saya mantapnya nanti aja Pak, kalau Pak Ustaz kalau sudah menikah insya Allah. Ya kan? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang alasan yang tepat. Kenapa? Karena berhubungan dengan melaksanakan perintah Allah. Karena memang pada hakikatnya tidak mungkin Allah memerintahkan sebuah kewajiban dan tidak ada sebuah perkara yang diwajibkan, ya kan? Tidak ada sebuah perkara yang diwajibkan di dalam Islam kecuali perkara tersebut mampu dilakukan oleh hamba tersebut. Allah tidak mewajibkan sholat 5 waktu kecuali hamba tersebut mampu dan bisa untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Buktinya kebanyakan orang bisa, kenapa kamu sendiri kok nggak bisa? Puasa menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya fajar diwajibkan. Nggak mungkin. Kalau ada orang mengatakan, wah saya nggak mampu, kecuali lain sakit, ya kan? Allah tidak mewajibkan mengeluarkan zakat, ya kan? 2,5 dari harta kita, kecuali hamba tersebut mampu untuk mengeluarkannya. Tapi sifat bakhilnya yang menghalangi dia untuk mengeluarkan kewajiban zakat harta tersebut. Allah tidak mewajibkan haji bagi orang yang mampu, kecuali mereka bisa mengeluarkan hartanya, membayar, ya kan, bahkan travel plus pun bisa, kecuali dia mampu. Jilbab dan lain sebagainya. Allah tidak mengharamkan sebuah perkara kecuali hamba tersebut mampu untuk meninggalkannya. Enggak mungkin? Tidak. Nah, tapi sebagian hawa nafsu menguasai hamba tersebut sehingga menyimpangkan dia dan mengalihkan dia dari jalan kebenaran. Ini kan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, i'riduha 'alal kitabi was sunnah, ayo kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Mereka jawab, loh ini kan juga perkataannya para ulama. Hadza kalamul ulama. Apakah bisa dihantamkan perkataan ulama dengan firman Allah dan sabda Nabi? Jelas tidak bisa. Ini perkataan ulama dan ini firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pernah diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu an, datang seseorang berfatwa, minta fatwa dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Dijawab oleh Ibnu Abbas dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, loh Abu Bakar dan Umar mengatakan dan menyatakan seperti ini. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, yushiku an tanzilal hijarata minas sama. Ditakutkan akan turun hujan batu dari langit. Aqulu, ya kan, qala Nabi, qala Rasul. Saya ucapkan sabda Nabi atau Rasul dan engkau jawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar dan siapa Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan klaim wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, sebagian dari kita kayak gitu. Ketika diperingati, dinasehati, ini firmannya, ini sabdanya, menyelisihi perbuatan yang dia lakukan, dia katakan, ya kan, oh ini kiainya juga kok ngomongnya kayak gini, ya kan. Padahal sebagai seorang muslim yang
konsisten ketika dia melihat firman Allah dan sabda Nabi, selesai. Tidak ada yang bisa menandingi perkataan ya kan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dinasehati seperti kemarin ada orang SMS saya, cuma nggak tahu siapa, ya kan Ustadz, ketika ada sebagian teman-teman dinasehati itu udah ya kan cukup, saya nggak perlu, karena kami ini orang Islam Indonesia sudah cukup, kami punya landasan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Loh, kita juga pakai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terus kenapa kita berbeda? Nah gitu. Seluruh ulama pun sepakat pakai, ya kan, perkara-perkara tersebut. Kok Anda mengatakan kami cukup umat Indonesia? Bukan umat Indonesia, toh Saudi, Amerika, semuanya pakai perkara tersebut. Kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang Anda inginkan itu apa? Karena banyak orang ngomong, ya kan Quran, Sunnah, tapi dia fahami menurut pemahaman hawa nafsu dia sendiri. Ijma'. Ternyata ketika dicek ijma'nya, para ulama sesat. Atau kiai sesat yang menyelisihi ijma'nya para ahli ilmu, para salafus saleh. As-salaful ummah, para sahabat adalah semua ijma' bahwasanya yang namanya tawasul kepada orang mati itu nggak boleh. Nah, ada para kiai dan para ulama yang berijma, ya kan, tawasul boleh, karena merekanya sendiri tukang tawasul dan dapat dapurnya nyala dari hasil tersebut. Jadi apa yang Anda inginkan? Assalamualaikum. Wahalil alim akbar minal kitabi was sunnah. Apakah seorang alim itu kedudukannya lebih tinggi di atas Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga bisa lebih didahulukan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fala yu'rad qauluhu alal kitabi was sunnah. Tidak bisa perkataan seorang alim, kiai, ulama itu dihantamkan dengan perkataan atau dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadza innama yaf'aluhu ahlul ahwa. Perbuatan ini tidak dilakukan kecuali orang-orang pengekor hawa nafsu. Wal iyadzu billah. Alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang mereka menjadikan para ulama, orang-orang alim, ya kan, rahib, ya kan, pastor-pastor, ya kan, sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nuhu 'anil bid'ah allati hadzara minha Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu hadza ya'malu biha fulan wa huwa 'alim aw salih wa ya'malu biha ahlul balad al-fulani wa hum 'indahum shalah wa taqwa, ya kan. Kalau diperingatkan, diamar ma'rufi, dikasih tahu ini adalah perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, jawaban mereka apa? Loh, perbuatan ini dilakukan oleh Ustadz Fulan, perbuatan ini diamalkan oleh Kiai Fulan, alim Fulan juga melaksanakan perbuatan tersebut. Orang soleh Fulan juga melaksanakan tersebut. Seluruh orang di negara itu juga melaksanakan perbuatan tersebut, ya kan? Dan kita lihat mereka adalah orang-orang yang baik dan bertakwa. Itu dalilnya mereka, mentok dalilnya sampai situ, nggak bisa ngeluarkan selain dari itu. Permisalan yang bisa mereka jadikan sebagai pegangan atau pengkiasan.
Sehingga praktek kenyataan akan dihantamkan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sering saya jelaskan ketika keluar fatwa, ya kan, yang mengatakan bahwasannya warisan itu harus disamakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan dapat 2, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki bagian 2 dan perempuan 1. Itu enggak adil. Ayat ini sudah tidak relevan, sudah tidak pas diterapkan pada zaman kita ini. Ketika ditanya, lah situ dalilnya apa, Pak? Mengatakan bahwasanya ayat ini sudah kadaluarsa, enggak pantas lagi dipakai. Dalilnya apa? Oh, dalilnya wong Solo. Loh, memangnya kenapa wong Solo? Wong Solo, Pak, itu yang laki-laki ngerek burung, nyetakin burung, yang perempuan keluar jualan kain di pasar Klewer. Yang laki-laki cuma mainan burung tok di rumah. Yang kerja yang perempuan. Jadi kalau dibagi waris kan nggak adil. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Oh, jadi dalilnya kebiasaan masyarakat yang nyeleneh. Dan saya yakin bukan semua orang Solo seperti itu. Tapi orang ini memang ingin mencari-cari. Jadi ingin menjadikan dalil itu kebiasaan umat yang nyeleneh, itu dijadikan dalil untuk menghancurkan sebuah hukum agama. Harusnya yang diislamkan itu orang Solo. Orang Solonya yang harus ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnahnya suruh ngikutin orang Solo. Karena memang mereka tidak bisa mengeluarkan alasan untuk menghancurkan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita yang melakukan wanita berjilbab melakukan perbuatan mesum misalnya. Wanita berjilbab jatuh dalam perbuatan zina. Kemudian lebih bagus nggak usah pakai jilbab, wes. Apakah hanya karena perbuatan salah seseorang terus ditutup sebuah hukum Allah? Di Saudi ada perempuan nakal nggak? Ada kan? Perempuan nakalnya pakai apa? Cadar. Tapi apakah kenakalan dia menghapus hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Ini cari-cariannya Anda saja, karena Anda tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqul as-salah wa taqwa la yakfiyan, ya kan? Kebaikan dan takwa itu enggak cukup. Tapi yang benar itu adalah ketakwaan dan kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Takwa itu apa sih maknanya? Dan apa yang diinginkan dari tata cara takwa bagi umat Islam? Apa pengertian takwa? Anda melaksanakan perintah Allah, ya kan, yang diketahui oleh masyarakat kan seperti ini. Meninggalkan, ya kan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ saja? Tidak. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu takwa yang benar. Karena takwa tanpa menepati Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada manfaatnya. Karena takwa itu kan artinya kita melaksanakan peribadahan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan kewajiban, berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Dan melaksanakan kewajiban dan perintah Allah ini sesuai, dibutuhkan kesesuaian, keselarasan dengan apa yang diperintahkan dalam syariat
Islam. Bukan kita membuat agama sendiri, aturan agama sendiri, tidak. Ketika kita meninggalkan perkara yang haram, kita sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau sholat gampang aja. Situ sholat aja 1000 satu hari, sholat aja jegrek 1000. Tapi apakah bisa diterima? Sholat kan lambang kebaikan kan? Wah, kalau saya mau sholat, apa? Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nggak mau putus saya sholat terus. Lo nggak bisa. Anda melaksanakan ibadah itu berdasarkan perintah, ada aturannya. Seperti kisah 3 orang sahabat ketika bertanya kepada ibu-ibu mereka, istri Nabi Muhammad SAW, tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Akhirnya mereka berikrar, kalau begitu saya besok pagi akan puasa dan tidak akan pernah berhenti dari puasa. Yang satunya lagi berkata, kalau begitu saya tidak akan pernah menikah dan mendekati istri saya. Saya akan sholat malam dan tidak berhenti, tidak mau tidur. Maka keesokan harinya Rasulullah SAW mendengar dan berkata, apakah kamu sekalian yang tadi malam mengucapkan perkataan seperti ini dan seperti itu? Iya. Ketahuilah, kata Rasulullah, aku ini manusia yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa di dunia ini? Dari Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, saya puasa dan saya makan. Saya sholat dan saya tidur. Dan saya menikahi wanita, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah di akhir hadisnya berkata, faman raghiba an sunnati falaysa min. Karena siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Kenapa ya saya ganggu dong? Maka bukan termasuk dari golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka dia bukan termasuk dari golonganku. Fa akhdhu aqwalil ulama wal 'ubbad qadiyatan musallamah duna ard 'alal kitabi was sunnah. Ya kan? Jadi mengambil perkataan para ulama dan hamba-hamba soleh, ya kan, adalah merupakan sebuah perkara yang tidak bisa dilepas begitu saja, tapi harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Abi Hanifah pernah berkata apa? Tidak haram bagi seseorang mengambil perkataanku sampai dia merujuk dan melihat dari mana saya mengambil perkataan tersebut, kata Imam Abi Hanifah. Kata Imam Malik, hari ini saya bisa berkata A dan besok ternyata saya merujuk berkata B, kecuali perkataannya orang yang ada di dalam kubur ini. Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ya kan, setiap perkataan yang saya cetuskan, kaidah yang saya tulis dalam buku-buku saya, apabila berselisih dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, maka ambil perkataan Nabi Muhammad, ambil hadis Nabi Muhammad SAW, dan ya kan, buang perkataanmu. Dan ambil perkataan Nabi SAW. Wahiyat tariqal ahlil jahiliyah, ya kan, dan berpegang yang penting ada pendapat. Ini adalah merupakan praktek ahlil jahiliyah, orang-orang jahiliyah.
Yang penting ada pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang menjadikan ya kan para pastor, para orang-orang ahli ibadah di antara mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat dalam agama Kristen ada apa kan? Siapa yang menjadi patokan penghalalan dan pengharaman? Para pastor. Kemudian mereka ikuti. Ketika mereka salah, kemana mereka minta pengampunan? Ke gereja. Wah, salah yang banyak, habis itu datang ke gereja aja. Ya kan? Minta surat pengampunan, stempel, jegrek, ya kan? Fotokopi yang banyak, kasih legalisir lagi, jegrek, khalas. Selesai dosanya. Enak kan? Gampang banget. Padahal pengampunan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ya kan? Di antara prinsip ahli jahiliyah adalah kita mengikuti, mencontoh para ulama-ulama fasik yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, seperti orang-orang Yahudi, dan juga para hamba-hamba yang bodoh yang tidak berilmu kemudian dijadikan sebagai para pemimpin dan dimintain fatwa, kemudian dia sesat dan menyesatkan. Kemudian poin selanjutnya, ya kan, dilanjutkan atau kemudian poin selanjutnya yaitu permasalahan ke-10 atau sifat ke-10 dari sifat-sifat orang jahiliyah. Ramyuhum ahluddin biqillati fahmihim wa adami hifzihim. Tuduhan mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dengan secara benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, dengan ucapan pemahamannya cetek, dia itu nggak tahu kenyataan, ya kan, atau fiqhul waqi', kenyataan sesungguhnya, seperti itu. Wa adamu hifdzihim, ya kan, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga, ya kan, kerukunan, tidak bisa menjaga, ya kan, saling keselarasan antara salah satu dengan yang lainnya, ya kan. Al-istidlal ala butlanid din biqillati afhami ahli wa adami hifdzihim, ya kan. Mereka berdalil, berargumen untuk membatalkan, ya kan, sebuah tuntunan agama, sebuah aturan agama dan syariat, ya kan, dengan tuduhan bahwasannya para ulamanya adalah orang-orang yang berpemahaman cetek atau berpemahaman rendah, ya kan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga atau menyatukan umat, ya kan, seperti perkataan mereka badiur ra'i, ya kan, mereka lekas percaya. Mimma dzakarahu Allahu an qaumi Nuh qauluhum wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna, ya kan, kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau. Ketika didakwai orang-orang kaum Nabi Nuh, jawaban mereka kepada Nabi Nuh apa? Kami tidak melihat model orang-orang yang mengikuti engkau adalah illal ladzina hum aradhiluna. Mereka itu adalah orang-orang yang hina di antara kami. Aku tidak melihat orang-orang yang mengikuti kalian kecuali adalah orang-orang yang hina. Kalau memang dakwah kamu benar, maka otomatis yang akan mengikuti kamu adalah orang-orang yang kaya di antara kami, orang-orang biru atau orang darah biru di antara kami. Tapi buktinya ternyata yang mengikuti kalian adalah orang-orang rendahan. Nah, ini ukuran mereka atau barometer mereka.
untuk mengukur sebuah kebenaran. Alladzina laisa indahum faham, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Adz-dzu'afa, orang-orang yang lemah. Fayu'ayyiruna atba'ar rasul bi anna ma indahum faham wala hadak lil umur wala indahum bu'dun nazar. Mereka mencela orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pandangan tajam kepada sebuah perkara, tidak memiliki pandangan yang jauh, cuma lekas percaya saja. Wa hadza ma yatabajjah bihi katsirun minal fasaqati wa a'da'illahil yaum. Dan inilah yang banyak tersebar dari kebanyakan orang-orang fasik yang pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang jaringan Islam liberal model-modelnya. Seperti itu. Yatanaddaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin. Mereka merendahkan umat Islam dan para ulama Islam. Saya itu tidak suka ustadz yang kalau ceramah itu suka membawa bazar Al-Quran dan hadis. Dijawab kayak gitu dok. Bazar Al-Quran dan hadis. Sebentar-sebentar firman Allah, sebentar-sebentar sabda Nabi Muhammad. Loh, bukankah ini adalah merupakan sebuah perkara yang kita diperintahkan untuk menyampaikannya dan berpegang teguh dengannya sebagaimana Rasulullah sabdakan. Dan diperintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merendahkan para ulama Islam dengan tuduhan-tuduhan tadi. Ma'anna ulama al-muslimin hum ahlil basirah. Padahal para ulama Islam adalah merupakan orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang keadaan umat. Li'annahum yanzuruna binurillahi azza wa jalla. Karena beliau ini melihat dengan cahaya Allah, dengan petunjuk Al-Quran dan dengan hadis. Wa ya'muruna bi amrillah, memerintahkan dengan perintah Allah. Wa yanhauna amma naha'an, dan tidak melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syakka annal ulama al-amilin hum afdhalun nas ba'da Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama yang mempraktekkan agama mereka adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang alim terhadap orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan atau lebih terangnya cahaya rembulan dari seluruh cahaya-cahaya dari seluruh cahaya bintang. Antum melihat orang yang berilmu itu dia akan beribadah dan tidak akan melangkah melakukan peribadahan kecuali dengan ilmu dan pengetahuan yang jelas tentang bagaimana tata cara ibadah tersebut dilaksanakan. Tapi orang yang cuma modal semangat ibadah tok rame-rame tung-tung brung, lebih gampang terjatuh dalam kesalahan. Karena biasanya mereka cuma modal semangat, tanpa mengetahui bagaimana tuntunan yang
benar dalam melaksanakan sebuah peribadahan. Dipermisalkan dalam sebuah hadis seperti bulan dengan bintang. Mana cahayanya yang lebih terang? Otomatis rembulan. Dan bintang kelihatan jauh dan cuma ketip-ketip itulah. Tapi rembulan, cahayanya, keindahannya menerangi seluruh permukaan bumi. Fala yatanaqqasul ulama wa yattahimuhum biqasrin nazar wa adamil faham illa man huwa syabihun bi ahlil jahiliyah. Orang yang merendah-rendahkan para ulama dan menuduh mereka dengan pengetahuan yang pendek atau cetek, ya kan, dan tidak faham, mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang serupa dengan orang-orang jahiliyah. Wa biqaumi Nuh alladzina yasifuna atba'ir rusul bihadzal wasf, dan seperti pengikut, ya kan, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, yang mengecek Nabi Nuh, dan orang-orang yang mengikutinya sebagai orang-orang yang pemahamannya atau orang-orang yang kemampuannya rendah. Liyunaffirun nasa min anhum, supaya tujuannya sebenarnya manusia itu lari dan tidak mengikuti kebenaran. Wa hadza ya'ti ala alsinati ba'dhin nas al-yawm, dan ini kita dapatkan keluar dari lisan-lisannya para manusia di zaman kita sekarang. Yaqulun, mereka mengatakan, haula'il ulama uhaid wan nifas. Itu model ustaz-ustaz kayak gitu tuh, yang cuma bisanya qala Allah dan qala Rasul, ngomongnya cuma firman Allah dan sabda Nabi. Itu mereka beri julukan apa? Ulama haid dan nifas. Ada lagi yang mengatakan ulama ahkamul istijmar. Apa itu ahkamul istijmar? Istijmar itu apa? Cara membersihkan kotoran ketika seseorang buang air besar. Kan istijmar ketika dengan air atau dengan 3 batu. Nah, taunya cuma itu toh, ya kan? Wa ulama il juz'iyat, ulama-ulama bagian yang taunya semparan. Wala ya'rifuna fiqhul waqi', tidak mengetahui fiqhul waqi', fikih kenyataan umat, ya kan? Wa fiqhul waqi' indahum umur siyasiyah wa thawra 'alal wula. Padahal yang mana pengertian fiqhul waqi' bagi mereka adalah ketika seseorang itu bisa pandai dalam siasat politik atau dalam, ya kan, berontak kepada para waliul amr, kepada para pemimpinnya. Ketika ada kelihatan seorang ulama yang berani jelek-jelekkan pemimpin, wah ini yang bener ini, ya kan, itu yang akan mereka anggap benar, ya kan, yang bisa jelek-jelekkan, ya kan, gerakan manusia untuk demonstrasi, itu yang benar. Ulama seperti itu, yang lainnya melempem semua. Jelas itu merupakan sebuah kesalahan, dan bukan dengan cara seperti itu seorang menasihati para pemimpin mereka. Wallahu a'lam.